Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta selalu dimurahkan rezekinya. Amin. Sebelum disimak, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share tayangan bermanfaat ini ke rekan-rekan kalian, serta tekan tombol lonceng agar kalian mengetahui video bermanfaat dari kami yang lainnya, guna memotivasi diri agar kalian dan juga agar kami tambah bersemangat dalam menayangkan mengenai mitos dan misteri serta lamaran Jawa yang ada di Nusantara Indonesia. Kami pun tidak akan bosan untuk mengingatkan kalian bagi yang belum beribadah dan menjalankan sholat hari ini, maka silahkan tinggalkan video ini dan saksikan kembali setelah kalian menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Gusti Allah. Dan bagi agama lain, berdoalah menurut kepercayaan masing-masing. Siapkan secangkir kopi agar kamu tetap waras dan bisa jernih dalam berpikir ketika menyaksikan semua tayangan dari kami. Ingat, ini adalah budaya yang berhubungan dengan mitos dan bukan berbicara tentang agama, yang bertujuan hanya untuk memberikan hiburan serta dorongan motivasi bagi yang ingin selamat di dunia dan akhirat. Bagi yang tidak mau sukses, silakan tinggalkan video ini karena berarti kalian bukanlah orang yang berpikiran maju dan mau untuk mengembangkan diri. Namun untuk mempercayainya, saya kembalikan kepada masing-masing keyakinan yang kamu miliki. Pada penayangan kali ini, Nusantara akan menayangkan yaitu mengenai ciri orang yang memiliki spiritual tinggi. Jika ciri ini ada pada dirimu, maka 100% kamu memiliki spiritual yang sangat tinggi. Menjalani kehidupan sekarang yang penuh dengan tantangan yang semakin kompleks, maka kita pun memerlukan banyak kecerdasan. Kita mengenal intellectual quotients atau IQ, dan emotional quotients atau EQ, dan spiritual quotients atau SQ. Dari ketiga kecerdasan itu, manakah yang paling dapat dikatakan penting? IQ mengarah kepada kemampuan kognitif seseorang, dan EQ mengarah kepada perasaan yang dimiliki seseorang, serta SQ mengarah kepada ketenangan dan kedamaian diri. Spiritual adalah merupakan faktor penting yang membantu individu dalam mencapai keseimbangan yang diperlukan untuk memelihara kesehatan dan kesejahteraan, serta beradaptasi dengan penyakit. Pada pemaknaan yang lain, spiritual selalu berhubungan dengan hal yang sangat tinggi seperti Tuhan. Ahli dalam bidang ini, Burkhardt, dalam buku berjudul Aspek Spiritual dalam Keperawatan oleh Hamir Akhir Yani S. Spiritual adalah berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. Hal ini pun dapat diartikan bahwa spiritual adalah berhubungan dengan hal-hal goib ataupun tidak kasat mata. Apabila disederhanakan, spiritual juga dimaknai upaya untuk melihat ke dalam batin. Ciri mereka yang memiliki spiritual tinggi yang pertama yaitu mempunyai perasaan terikat dengan diri sendiri dan dengan Sang Maha Pencipta. Spiritual adalah kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf ataupun pengampunan. Mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya dengan Tuhannya. Yang kedua yaitu memiliki pengalaman hidup yang tidak umum. Pengalaman hidup, baik positif maupun negatif, akan dapat mempengaruhi spiritualitas seseorang. Selain itu juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengartikan secara spiritual kejadian ataupun pengalaman tersebut. Peristiwa yang ada dalam kehidupan sering dianggap sebagai suatu ujian. Pada saat ini kebutuhan spiritual akan meningkat, yang memerlukan kedalaman spiritual dan kemampuan untuk dapat memenuhinya. Ciri yang ketiga yaitu memiliki daya penyembuh alami. Hubungan antar manusia membentuk suatu keselarasan yang dapat menyembuhkan. Hal ini meliputi hal-hal yang dapat diterima sebagai manusia dalam kondisi apapun. Memberi dan menerima cinta, mempunyai hubungan dengan dunia. Kemudian dalam hal perkawanan, mudah terharu dan mudah melakukan kebaikan. Serta membina hubungan yang baik dengan sesama, alam dan sekitarnya dengan Tuhan Zat tertinggi. Cinta ini adalah merupakan dasar dari spiritualitas yang mendorong manusia untuk hidup dengan hatinya. Cinta meliputi dimensi cinta pada diri sendiri, cinta kepada Tuhan, cinta kepada orang lain, dan cinta kepada seluruh kehidupan. Selanjutnya yang keempat yaitu memiliki tujuan hidup yang terarah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Burkhardt pada tahun 1994, ditemukan pada analisis statistik bahwa ada hubungan yang positif dan terus bertahan antara memiliki spiritual yang tinggi dengan seseorang yang mencari tujuan hidup. Ciri yang kelima yaitu memiliki moral dan etika. Dalam kehidupan bermoral dan beretika, hidup dalam masyarakat dan mampu untuk menjunjung tinggi moral dan etika yang ada di dalam masyarakat tersebut.
Yang keenam, yaitu mampu untuk memberikan penghargaan kepada keindahan. Menghargai keindahan alam dan seni. Gambaran hubungan dengan alam meliputi keikutsertaan dalam memelihara lingkungan sekitar dengan cara untuk menanam tumbuhan, pohon, serta melindunginya dari kerusakan. Dan juga mengagumi alam sebagai ciptaan, serta menghargai seni dengan menghargai, salah satunya yaitu musik dan budayanya. Selanjutnya ciri yang ketujuh yaitu mengetahui adanya kehidupan setelah kematian. Pesan atau nasihat sebelum mengetahui dan menghadapi kematian, mengakui adanya kehidupan setelah adanya kematian, mempunyai pemahaman yang dalam akan kematian dan mampu untuk memaafkan diri dengan orang lain. Ciri selanjutnya yang ke-8 yaitu memiliki empati yang tinggi. Mereka yang memiliki kemampuan spiritual terpendam biasanya memiliki empati dan kepekaan rasa yang sangat tinggi. Dapat dibilang mereka punya kecerdasan emosional EQ yang sangat luar biasa. Misalnya saja apabila mereka mengetahui bahwa ada tetangga yang sedang kesusahan, maka mereka pun akan tergerak untuk segera membantu. Selanjutnya yang ke-9 yaitu sering mendapatkan gambaran akan masa depan. Para pemilik kemampuan spiritual cenderung suka untuk menyendiri dan melamun. Dalam lamunan tersebut, mereka sering mendapatkan gambaran akan masa depan. Gambaran ini pun sering menjadi kenyataan, persis seperti apa yang sempat datang ke pikiran mereka tanpa mereka duga. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-10 yaitu sering bangun di waktu-waktu tertentu. Ciri selanjutnya dari orang yang punya kemampuan spiritual terpendam adalah mereka sering terbangun di waktu tertentu pada saat malam hari guna untuk menjalankan ibadah. Misalnya saja mereka terbangun di tiap jam 2 dini hari dan itu pun terjadi tidak hanya sekali saja, namun seolah-olah sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Berikut tadi adalah merupakan ciri orang yang memiliki spiritual yang tinggi. Segala kesuksesan berasal dari Sang Pencipta dan kita manusia hanya mampu untuk berikhtiar saja. Namun hal yang harus kalian ingat dalam menonton tayangan kami, bahwa ilmu ini hanya boleh untuk diketahui namun tidak boleh untuk diyakini. Jadi anggap saja sebagai hiburan serta motivasi. Jadi tonton dan simaklah dengan cerdas, dewasa, dan bijak. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar. Namun dimaklumi jika kami menjawab agak lama, dikarenakan kami harus menjawab banyak pertanyaan di konten video kami yang lainnya. Semua hal yang telah dipaparkan di atas adalah merupakan hasil dari tradisi para leluhur di tanah Jawa yang secara turun-temurun diyakini dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Jawa pada zaman dahulu untuk dapat melihat masa depannya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share tayangan ini ke media sosial kalian, serta aktifkan tombol lonceng agar kalian dapat mengetahui video-video bermanfaat terbaru dari kami selanjutnya. Terima kasih.